wajib. Berikutnya ya, tadi sudah kita laksanakan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang bakalan kita bahas di pertemuan kali ini dapat berguna bagi kehidupan kita masing-masing. Ya, untuk mengawali materi kita hari ini ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi sebelumnya atau materi yang telah kita pelajari. Anak-anak, ya, sebelum kita melangkah ke materi kita saat ini, ya, sedikit kita ulangi materi sebelumnya. Ya, ala bisa itu karena biasa dan kita ulang-ulang kembali supaya kita lebih paham materi yang telah kita pelajari. Dua atau interaksi sosial. Nah, saya ingin mengetahui terlebih dahulu ya, apa itu pengertian dari interaksi sosial? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa namanya? Gina Elizabeth. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ya, itu dia pendapat Gina. Gina mengatakan bahwasanya interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara orang dengan orang, antara orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dengan kelompok. Ya, itu dia pengertian interaksi menurut pendapat Gina. Ya, benar. Ya, jawabannya sangat bagus. Ya, terima kasih Gina. Kemudian coba berikan contoh. Ya, satu contoh interaksi sosial tersebut. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Guru sedang mengajar di kelas 7-1. Namanya siapa? Argani. Ya, Argani berpendapat contoh dari interaksi sosial adalah guru sedang mengajar di kelas 7-1. Ya, benar, jawabannya itu antara seorang dengan kelompok. Ya, interaksi yang dilakukan adalah antara perorangan dengan kelompok. Dalam hal ini perorangannya adalah seorang guru dan kelompoknya adalah kelas 7-1. Ya, jadi saling membutuhkan antara guru dengan siswa. Ya, itu yang dikatakan interaksi sosial atau saling membutuhkan. Anak, ya, tadi sudah kita ulangi
sosial. Ya, saya melihat kamu sudah mengerti apa itu pengertian interaksi sosial dan contoh-contoh dari interaksi sosial ya. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah lembaga sosial. Materi lembaga sosial. Ya, di depan ini ada gambar yang menjelas tentang materi lembaga sosial. Sebelum kita terangkan teori, ya, apa itu lembaga sosial? Jadi coba perhatikan apa yang bisa kamu lihat di sana. Ya, silakan. Ya, kamu silakan apa yang kamu lihat? Ya, beragam agama. Siapa namanya? Siapa? Alia. Ya, Alia berpendapat yang dinampaknya atau yang dilihatnya itu adalah beragam agama. Ya, agama apa saja? Ya, silakan jawab. Agama apa saja? Kristen. Kemudian apa? Islam. Kemudian agama Buddha. Apa lagi? Konghucu. Apa lagi? Agama Katolik. Ya, Katolik. Ya. Ya, itu dia gambar yang ada di layar InFocus, yaitu beragam agama. Nah, itu yang bakalan kita bahas. Salah satunya adalah lembaga agama. Salah satu contoh dari lembaga sosial adalah lembaga agama yang terdiri dari beberapa agama yang terdapat di Indonesia. Ya. Kemudian ya, KD kita atau kompetisi dasar yang kita sedang jalani ini adalah ya, bisa kamu lihat di sana kompetisi dasar kita. Kemudian indikator pencapaian. Artinya ketika kita sudah mempelajari yang namanya lembaga sosial, nanti kamu itu harus mampu dan menjelaskan apa itu pengertian lembaga sosial. Kemudian mampu menganalisis atau menjelaskan fungsi-fungsi dari lembaga sosial. Ya. Dan kemudian buku pembelajaran kita bisa kamu baca di sana. Ini yang diharapkan nanti ketika materi yang sudah kita pelajari, kamu harus sudah paham, ya, apa itu lembaga sosial dan sebagainya. Ya, silakan perhatikan layar fokus. Pengertian lembaga sosial. Ya. Bisa kita lihat di sini adalah pengertian lembaga sosial dan kemudian ada peranata sosial. Ya, peranata atau lembaga sosial itu sistem norma atau aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat khusus yang berupa berperilakuan yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Ya. Sedangkan lembaga atau institut adalah badan atau lembaga organisasi yang melakukan aktivitas tersebut. Nah, di sini peranata di sini adalah identik dengan peraturan. Kemudian kalau lembaga sosial adalah identik dengan suatu institusi atau misalnya seperti sekolah. Sekolah ini adalah suatu lembaga. Yang dikatakan suatu lembaga ini biasanya di sana ada kepala sekolah, ada pimpinan, ada wakil, kemudian ada masyarakatnya. Contoh lainnya seperti misalnya lembaga yang ada di desa, ya, seperti kepala desa, tentunya memiliki yang namanya sekretaris, bendahara, kemudian ada kaul-kaulnya, kemudian ada masyarakat. Itu salah satu yang namanya lembaga yang ada di desa, ya. Nah, kemudian ya, macam-macam lembaga sosial. Ya, silakan dibaca buat satu orang. Tadi baca buat.
Apa? Lembaga keluarga yang ini baca. Silakan. Baik anak, ya saya sedikit menerangkan saja ya. Jadi ada beberapa contoh atau beberapa fungsi dari lembaga keluarga. Yang pertama itu adalah hubungan biologis ya. Pada dasarnya manusia itu memiliki yang namanya hawa nafsu ya. Jadi caranya adalah dengan cara menikah, yaitu salah satunya adalah fungsi dari biologis. Dan kemudian memiliki yang namanya keturunan ya. Kemudian itu ada fungsi reproduksi. Maksud dari fungsi reproduksi ini adalah ketika seseorang berkeluarga, tentunya tujuan yang paling dasar adalah ingin mendapatkan yang namanya keturunan atau anak ya. Itu yang dimaksud dari fungsi reproduksi. Dan kemudian ada fungsi sosialisasi. Ya, fungsi sosialisasi ini adalah fungsi bermasyarakat ya. Kemudian ada yang namanya fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah fungsi kasih sayang ya. Kalau saya bertanya ya, ada nggak di sini siswanya sebelum berangkat sekolah dia menyalam orang tuanya atau orang tuanya mencium kamu sebelum berangkat sekolah? Ada? Ada? Ada apa tidak? Ada. Siapa angkat tangan? Ada. Kamu seperti apa perlakuan orang tua kamu? Kamu mencium tangan orang tua. Orang tua apakah tidak mencium pipi kamu? Tidak. Cium kening ya. Jadi orang tua siapa namanya? Ya, Asifah. Sebelum Asifah berangkat ke sekolah dia dicium keningnya melalui orang tua. Ayah apa ibu? Ibunya mencium kening si Asifah. Ini salah satu bentuk kasih sayang orang tua ya. Siapa lagi kalau tidak orang tua yang mencium kamu ya? Tentunya orang tua itu tanda bukti bahwasanya orang tua sayang. Baik anak, ya saya sedikit menerangkan saja ya. Jadi ada beberapa contoh atau beberapa fungsi dari lembaga keluarga. Yang pertama itu adalah hubungan biologis ya. Pada dasarnya manusia itu memiliki yang namanya hawa nafsu ya. Jadi caranya adalah dengan cara menikah, yaitu salah satunya adalah fungsi dari biologis. Dan kemudian memiliki yang namanya keturunan ya. Kemudian itu ada fungsi reproduksi. Maksud dari fungsi reproduksi ini adalah ketika seseorang berkeluarga, tentunya tujuan yang paling dasar adalah ingin mendapatkan yang namanya keturunan atau anak ya. Itu yang dimaksud dari fungsi reproduksi. Dan kemudian ada fungsi sosialisasi ya. Fungsi sosialisasi ini adalah fungsi bermasyarakat ya. Kemudian ada yang namanya fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah fungsi kasih sayang ya. Kalau saya bertanya ya, ada nggak di sini siswanya sebelum berangkat sekolah dia menyalam orang tuanya atau orang tuanya mencium kamu sebelum berangkat sekolah? Ada? Ada? Ada apa tidak? Ada. Siapa angkat tangan? Ada. Kamu seperti apa perlakuan orang tua kamu? Kamu mencium tangan orang tua. Orang tua apakah tidak mencium pipi kamu? Tidak. Cium kening ya. Jadi orang tua siapa namanya? Ya, Asifah. Sebelum Asifah berangkat ke sekolah dia dicium keningnya melalui orang tua. Ayah apa ibu? Ibunya mencium kening si Asifah.
Coba, ini salah satu bentuk kasih sayang orang tua ya. Siapa lagi kalau tidak orang tua yang mencium kamu ya? Tentunya orang tua itu tanda bukti bahwasanya orang tua sayang sama ya. Fungsi berikutnya adalah fungsi pemberian status. Dan yang terakhir itu adalah fungsi perlindungan ya. Dalam hal ini coba berikan suatu contoh dalam bentuk perlindungan yang dilakukan orang tua terhadap kita. Ya, siapa yang bisa ya, coba berikan contoh. Ya, ini kan yang terakhir ini adalah fungsi perlindungan. Saya ingin mengetahui dalam hal ini apa yang diberikan oleh orang tua kamu dalam bentuk perlindungan yang dilakukan orang tua kamu terhadap kamu ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ayah saya membantu siseng yang bocor, Pak. Pak Izin. Ya, Pak Izin tadi menjawab bentuk perlindungan yang dilakukan orang tua adalah ayahnya membantu siseng yang bocor, tentunya sen rumah ya kan. Ya, itu satu contoh bentuk perlindungan. Mungkin saja ketepatan seng yang tersebut berada di atas tempat tidur atau kamar tidur si Pak Izin. Ya, tentunya harus dibagusin ya supaya tidak bocor, dan ketika hujan si Pak Izin bisa tidur dengan nyenyak. Jangan sampai ketika dia tidur airnya jatuh ke mulut dia ya kan? Ya, ini tentunya tidak bagus ya. Ya, bagus ya, bagus jawabannya. Kemudian anak untuk berikutnya itu ada yang namanya lembaga pendidikan ya. Apa yang kamu lihat di sini? Ada gambar apa? Ada kan gurunya di sana? Ada juga. Ya, ini kan guru nih. Dia ada duduk, ini berdiri. Ya, ada. Ya, jadi lembaga pendidikan itu salah satu contohnya adalah sekolah ya. Di sini ada seorang guru yang sedang mengajar dan kemudian siswanya belajar dibimbing oleh seorang guru. Nah, di sini ada fungsi dari lembaga pendidikan ya. Yang pertama disebut sebagai perantara pembinaan warisan kebudayaan. Bisa kamu baca di sini, dan kemudian memberikan persiapan bagi peranan pekerjaan. Ketika taman SMP, ya, ada yang mau misalnya sekolah ke SMK, kejuruan, ya bisa. Tentunya ketika taman SMK bisa langsung bekerja, misalnya jurusan otomotif. Ya, 3 tahun sekolah di SMK. Ya, belajar tentang otomotif, kemudian bisa langsung bekerja. Jangankan bekerja, membuka usaha juga bisa. Buka bengkel di depan rumah. Itu dia ilmunya ketika kita sekolah ke SMK. Kemudian mempersiapkan peranan sosial yang dikehendaki oleh individu masing-masing ya. Ya, bisa kamu lihat di sana ada yang berikutnya adalah yang terakhir itu adalah meningkatkan kemajuan ya, artinya meningkatkan skill diri yang ada di siswa tersebut. Nah, lembaga berikutnya lembaga apa? Lembaga agama ya. Di sini adalah agama Islam. Agama apa saja yang ada di Indonesia? Islam, Katolik, ya, ada 6 agama ya. Yang jelas di Indonesia itu semua warga Indonesia yaitu harus memiliki agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, ini diterapkan berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Fungsi lembaga agama bisa kamu lihat di sana. Ya, yang pertama itu adalah fungsi pokok. Ya, yang pertama itu adalah membantu mencari identitas moral, dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kualitas sosial dan mempererat kohesi sosial.
Kemudian yang terakhir itu yang berikutnya itu ada yang namanya lembaga politik. Ini gedung apa namanya ini? Tahu? Gedung apa? Yang ada di Senayan nih. Yang ada di Senayan. Gedung apa? Gedung MPR. Ya. Apa kepanjangan MPR? MPR apa kepanjangannya? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu dia MPR. Nah, lembaga yang terakhir itu adalah lembaga politik. Ya, di sini bisa kamu baca, kamu lihat fungsi-fungsi dari lembaga politik. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, silakan. Apa contoh dari lembaga politik? Namanya siapa? Rika. Ya, Devi menanyakan apa contoh dari lembaga politik? Ya, contoh dari lembaga politik banyak ya. Contohnya seperti partai. Kemudian anak-anakku, ya untuk biar lebih paham, ya silakan bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok kita akan mengerjakan yang namanya tugas LKPD ya. Dalam hal ini dikerjakan oleh kelompok masing-masing ya. Akan diskusikan ya LKPD yang telah saya berikan ya, yang telah diberikan dari lembar kerja siswa melalui LKPD, diskusikan dan jawab menurut kelompoknya masing-masing ya. Dan nanti kemudian bakalan akan dibacakan hasil diskusinya di kelas, dan setelah itu kita adakan yang namanya sesi tanya jawab. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, dibacakan di depan kita semua. Ya, silakan. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang kecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Ya, silakan. Terus fungsi-fungsi lembaganya. Fungsi lembaga keluarga. Fungsi reproduksi, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi sosial inklusif, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, fungsi pemberian status. Ya, bagus. Itu penyampaian materi dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dalam praktek keagamaan dalam masyarakat yang dirumuskan dan dibakukan. Ada beberapa pengertian lembaga agama. Yang pertama sebagai pedoman, sumber kebenaran, pengatur tata cara, tuntunan prinsip, pedoman pengungkapan, pedoman keyakinan, pedoman keberadaan, Silakan presentasikan dari kelompok 3 ya, silakan. Jadi. Baik, ya itu dia hasil dari presentasi kelompok masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Setelah ini kita adakan yang namanya diskusi tanya jawab dari hasil diskusi yang telah disajikan dari kelompok 2. Kemudian silakan presentasikan dari kelompok 3 ya, silakan. Jadi.
Baik, ya itu dia hasil dari presentasi kelompok masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Setelah ini kita adakan yang namanya diskusi tanya jawab dari hasil diskusi yang telah disajikan dari kelompok kita. Yang telah disajikan dari kelompok 4 ke kelompok 1 sudah dijawab. Kemudian kita adakan yang namanya lagi sesi tanya jawab lagi. Dalam hal ini kelompok 2 bertanya kepada apa itu fungsi mengusahakan kesejahteraan. Dari kelompok 2 ke kelompok 3. Apa itu fungsi dari mengusahakan kesejahteraan umum? Ya, silakan dijawab kelompok 3. Ya, baik, ya bagus jawabannya, yaitu sudah kita lalui dari kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3. Nah, dalam hal ini ya silakan ditulis ya hasil diskusi yang telah kita kerjakan ya di kertas lembar, kemudian dikumpulkan. Silakan dikumpulkan hasil diskusinya ya, dan nanti kemudian saya buat lembar evaluasi, kemudian saya nilai berdasarkan keaktifan dari setiap anggota kelompok. Ya, silakan sini. Ya. Nah, kemudian sebelum kita pulang, ya saya ingatkan kembali patuhi protokol kesehatan, ya jangan berkumpul-kumpul. Kemudian silakan gunakan maskernya, pakai maskernya, ya. Jangan sampai sekolah kita ditutup gara-gara kau, ya, karena sudah ada peraturan dari kepala dinas, ya, himbauan yang disuruh oleh kepala dinas, ya. Jangan sampai dilihat dari orang dinas sekolah kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita pulang dan kita akhiri dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Dalam hal ini dipimpin oleh satu orang siswa. Silakan kamu menjawab ke depan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Ya, saya minta ini sebelum saya akhiri, tolong dibaca-baca buku pelajarannya di materi satunya, yaitu tentang yang namanya interaksi antar ruang. Kemudian nanti akan memudahkan memasuki materi tersebut. Sebelum kita pulang, saya akhiri. Selamat